kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita sekalian. Salam sehat. Puji Tuhan, pagi ini kita dapat kembali bangun untuk melakukan aktivitas kita. Namun sebelum kita melaksanakan aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan pagi ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, juga berkati kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, Efesus pasal 5 ayat yang kedua berkata demikian. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Salam sejahtera. Saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus mengingatkan kita kembali lewat firman-Nya dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima ayat yang kedua, di mana dia mengatakan bahwa Kristus telah mati untuk mengasihi kita. Maka dari itu, Rasul Paulus menegaskan kita ini harus hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kita sebagai manusia. Nah, saudaraku yang kekasih, kasih itu adalah merupakan salah satu hal yang utama. Karena Rasul Paulus pernah mengatakan, biarpun aku dapat berkata-kata dengan seluruh bahasa dan juga mengorbankan diriku, bahkan mengorbankan hartaku, namun kalau aku tidak memiliki kasih, maka itu semuanya adalah sia-sia. Nah, saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus mengatakan kepada kita, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga mengasihi. Apakah itu kasih? Saudaraku yang kekasih, kasih itu adalah sebagaimana kita dapat merasakan apa yang saudara kita rasakan. Jikalau dia susah, kita juga ikut merasakan susah. Jikalau dia senang, kita juga ikut merasakan senang. Namun saudara, kasih itu lebih banyak ditunjukkan kepada orang lain di dalam dia mengharapkan sesuatu dari kita. Karena kasih itu adalah rela mengorbankan, rela memberi, rela menuntun, dan rela mengarahkan untuk menuju kehidupan yang baik. Oleh karena itulah, saya dan saudara pagi ini diingatkan kembali. Apakah saudara sudah menunjukkan kasih itu kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak? Itu adalah merupakan yang utama di dalam kehidupan kita. Apa artinya kita mengatakan, aku mengasihi engkau? Tetapi jikalau kita tidak mengasihi orang yang dekat dengan kita, maka itu sama saja dengan ungkapan-ungkapan yang palsu. Karena Yesus tidak seperti itu. Dia mengatakan, aku mengasihi engkau. Maka dia datang. Dia rela mendengarkan keluh kesah umat manusia itu. Bahkan dia rela menuntun, mengarahkan, menolong, memberi makan, menyembuhkan penyakit, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati.
Karena apa, saudara? Karena memang itulah yang ditugaskan kepada Yesus di dalam Dia hadir di tengah-tengah kehidupan ini. Demikian juga kita, kehadiran kita dapat dirasakan oleh dunia ini, dapat dirasakan oleh sesama manusia, di mana kita menjalankan dan menunjukkan serta melakukan kasih itu. Kasih tidak berkesudahan. Artinya, saudara, bahwa mengasihi itu mulai kita awali hidup kita di pagi hari dan kita akhiri hidup kita saat kita akan tidur malam. Besok bangun kita lakukan lagi. Demikianlah selanjutnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu kasih tidak mengenal waktu, batas, dan tidak mengenal golongan, dan tidak mengenal siapa lu siapa gue. Tetapi kasih itu kam kap aku kap kam. Itulah kasih. Jadi maka dengan demikian orang yang menjalankan kasih itu, dia tidak pernah berharap untuk kembali perbuatannya itu dibalikkan oleh orang lain. Tetapi dia berharap bahwa suatu ketika, jikalau hari ini saya mengasihi seperti Kristus juga mengasihi saya, maka Kristus juga akan memberikan suatu jaminan. Orang lain akan juga melakukan, bahkan menunjukkan kepada kita sebagaimana kita pernah juga melakukan kepada mereka. Ingat, saudara, bahwa kasih itu adalah lemah lembut. Berarti setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, baik kepada suami, baik kepada istri, baik kepada anak-anak, baik kepada orang lain, tidak pernah sedikit pun ada niat kita untuk menyakiti dia. Tidak ada sedikit pun niat kita untuk mencelakakan dia. Tapi seluruh hati dan perbuatan kita, tujuannya ialah supaya mereka merasakan kebahagiaan seperti yang sudah diberikan, ditunjukkan, dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus kembali juga mengingatkan, dia katakan bahwa telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi rupanya, saudara, perbuatan-perbuatan Yesus di tengah-tengah dunia ini adalah menunjukkan suatu keharuman bagi Allah, bagi Bapanya. Berarti, saudara, jikalau saya dan Anda melakukan perbuatan-perbuatan kasih itu artinya saudara adalah menunjukkan suatu keharuman bagi Dia yang telah memilih kita dalam hidup ini. Maka dari itu, sikap hidup kita adalah harus selalu menjadikan diri kita teladan, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, baik dalam tindakan. Jangan sekali-kali mempunyai niat-niat yang tidak baik dan mempunyai niat-niat untuk mencelakakan orang. Tapi dalam segala gerak hidup kita, segala tingkah laku kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati sesama. Itulah merupakan bahagian dalam kehidupan orang percaya. Nah, jadi pagi ini, saudara, sebelum kita beraktivitas, mari
Tunjukkan kasih itu kepada orang yang dekat dengan Anda. Suamimu, istrimu, anak-anakmu. Dan juga tunjukkan kasih itu kepada setiap orang yang Anda temui hari ini. Dan juga lakukanlah perbuatanmu, pekerjaanmu berdasarkan kasih Kristus, supaya tidak ada yang merasa dirugikan, supaya tidak ada rasa yang merasa dia diuntungkan. Tetapi saudara, kita sama-sama diuntungkan oleh Dia yang sudah menciptakan saudara dan saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Kami akan beraktivitas, berkati kami. Pagi ini Tuhan, kami mendoakan GBKP Runggun Podo Gede. Berkati keluarga, pendeta kami, sahabat Peranginangin, Nora dan anak-anak. Berkati penatua diaken kami, Nora, Naras dan anak-anak. Berkati BPMR kami dan seluruh jemaat Saitun, Mamre, Moria, Permata, KKR, juga guru-guru KKR. Berikan sukacita bagi seluruh jemaat-Mu. Berkati usahanya, hindari jemaat-Mu daripada paparan virus corona. Yang sudah terpapar segera sembuh dan tidak akan ada lagi yang akan terpapar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami melangkah hari ini hingga nanti malam kami di bawah kasih Kristus. Amin.